terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak-bapak saudara, sidang pergabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan. Tema yang saya angkat di tengah-tengah peristiwa duka siang hari ini, kehidupan setelah kematian. Bapak-bapak saudara, sidang pergabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada dua peristiwa yang paling memberi dampak bagi manusia. Yaitu yang pertama adalah peristiwa kelahiran. Dan yang kedua adalah peristiwa kematian. Kenapa sehingga saya mengatakan demikian, bahwa dua peristiwa ini memberi dampak yang sangat besar. Kalau ketemu omong hari kelahiran, di Bapak paling bahagia. Semua orang di sekeliling menyambut dengan sukacita. Bahkan ada yang berongking. Kalau orang timur nanti tanya rodau, ike go suti. Nanti di Bapak pun tanya begitu, ike go suti. Kegembiraan, kebahagiaan yang meluap-luap. Tetapi tentunya juga bahwa kita akan dibawa dalam suatu keadaan atau peristiwa kematian. Dan peristiwa kematian juga memberi dampak yang sangat besar bagi setiap manusia. Karena dalam keadaan yang sedemikian orang akan terguncang. Jiwanya akan mengalami suatu keadaan di mana dia tidak dapat menerima kenyataan kalau harus kehilangan orang yang dikasihi melalui peristiwa kematian. Orang akan menangis, orang akan berduka, orang akan meratapi. Bahkan berbeda dengan ketika kita pergi ke teng pesta. Kalau teng pesta begitu dari luar, kotong sudah dengar orang menyanyi begitu. Tetapi kalau masuk teng duka, memberi dampak yang sangat besar, bahwa ada kesakitan batin yang begitu luar biasa. Papa mama bapak saudara sidang pergabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan. Tetapi tentunya bahwa saya mengibaratkan kedua hal tadi antara lahir dan mati seperti barang yang kadaluarsa, yang sudah habis masanya. Pernah makan barang kadaluarsa yang orang jual di kios? Begitu makan habis napas hek-hek buat mama. Tenasa lapor bapak desa, kotong mulai korve dari atas sampai bawah. Iya, karena barang kadaluarsa habis masanya. Demikian pula dengan kehidupan manusia. Ada batas dan waktu, ada masa kadaluarsa, ada masa di mana kita tidak akan diingat lagi. Dan itu benar, akan habis masa berlakunya dan kemudian dimusnahkan. Lahir dalam kebahagiaan dan mati membawa tangis, sedih dan kehilangan. Tetapi kedua-duanya menuju dengan kata dimusnahkan. Atau nanti setelah ini ada yang bilang jambon mam tua biar bukit pajang kau datang dan lihat, hoi mama, sudah dipakai begitu, dimusnahkan dan hilang lenyap. Bapak mama bersaudara sidang pergabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan. Tentunya bahwa lahir membawa kita bergerak menuju kepada suatu perjalanan hidup, dan kita tidak tahu di mana ujungnya. Dan itu benar. Rancangan Allah benar, penuh damai sejahtera, tetapi tentunya bahwa rancangan itu penuh dengan rahasia. Kita menjalani kehidupan dalam keadaan penuh dengan rahasia. Tetapi mati juga tentunya bahwa membawa kita untuk kita melihat makna sesungguhnya dari kematian yang Allah rancangkan bagi setiap orang percaya. Yang pertama, bapak-bapak saudara, kita akan meninggalkan segala sesuatu yang ada pada kita. Kalau sampai di masa kadaluarsa sudah, kalau sampai di masa waktunya sudah genap, kita akan meninggalkan segala sesuatu. Kita akan meninggalkan keluarga kita, kerabat kita, sahabat kita, pekerjaan kita, kedudukan kita, apapun yang kita miliki. Kita akan meninggalkannya tanpa harus bilang tunggu untuk menyimpan dulu. Habis itu baru
beta lewati ini jalan kematian. Sudah ada orang yang nanti bilang tunggu kok beta menyimpan barang. Karena tentunya bahwa kita akan meninggalkan dengan total dan drastis. Suatu keterpisahan yang benar-benar terjadi. Suatu keterpisahan yang total antara kehidupan dan juga kematian. Dan benar bahwa kematian membawa kita terpisah dari yang hidup. Yang kedua, Bapak Saudara, kita akan pergi menghadap Tuhan. Hari kematian adalah suatu hari di mana kita akan pergi menghadap Tuhan. Suatu masa dan waktu yang sudah pasti bagi setiap orang tanpa terkecuali. Entah itu dia laki-laki, perempuan, orang tua, orang muda, anak kecil, orang dewasa, dalam batasan umur yang sudah sangat maksimal ataupun belum sama sekali. Waktu kematian adalah hari di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Suatu masa dan waktu yang membawa kita untuk kita berjumpa dengan Sang Khalik. Dan tentunya bahwa hal ini yang dirasakan oleh Ayub, orang yang saleh dan benar itu. Karena itu dia melihat dengan benar dan dia merenungkan dengan benar bahwa benar inilah waktu Tuhan baginya, bagi anak-anaknya dan seluruh harta miliknya yang hilang lenyap. Karena itu dalam perenungan ini Ayub berkata, jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Ayub bilang kalau supas di bulan, supas di hari, supas di tahun, kotong sudah bisa mengelak dari panggilan untuk menghadap Tuhan. Ayub menyadari benar akan hal ini, Bapak Saudara orang beriman. Karena itu Ayub berserah dan berpasrah kepada Tuhan. Dia benar-benar menerima kenyataan walaupun dia mengalami duka teramat sangat. Karena kehilangan segala sesuatu yang sangat dicintainya. Tetapi dalam hal itu pun Ayub berserah kepada Tuhan. Dia tidak menuntut kepada Tuhan. Tetapi dia melihat benar bahwa seperti pohon yang hidup, yang kemudian mati dan masih ada harapan apabila ditebang akan bertunas kembali. Kata firman Tuhan, apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya rantingnya seperti semai. Suatu pengharapan orang percaya yang begitu luar biasa, bahwa kematian adalah jalan yang membawa kita untuk kemudian kita berjumpa dengan kehidupan baru, kehidupan kekal yang Allah persiapkan bagi kita. Karena itu dalam peristiwa duka ini patutlah kita juga menyadari benar bahwa kehidupan kita sama seperti pohon yang mati, tetapi ketika tunggulnya dicium oleh air, maka bersemilah ia dan dikeluarkannya ranting seperti semai. Ada kehidupan di seberang kematian yang Allah persiapkan, yang Allah sediakan bagi setiap orang percaya. Benar Bapak Saudara sedang perkabungan bahwa kematian mengakhiri segala sesuatu. Benar bahwa kematian mengubah segala sesuatu, mengubah keadaan hidup kita. Tetapi tentunya bahwa janji Allah pasti bagi setiap orang percaya. Dia hanya akan mengubah dari kehidupan kepada kematian, tetapi tidak akan selama-lamanya. Kita akan dibawa kepada kehidupan kekal yang Allah janjikan. Bapak Mama sedang perkabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan. Kita ada di tengah-tengah tenda duka. Keluarga besar Lasa Besi rumpun keluarga terkait. Tuhan berkehendak memanggil kembali milik pusakanya Mama Nilci untuk kembali ke rumah Bapa di sorga melalui jalan kematian, tetapi di sementara berjalan menuju kepada kehidupan kekal yang Allah sediakan. Tentunya sebagai keluarga, sebagai anak, menantu, cucu, dan cece, bahkan kita semua yang ada di tenda duka siang hari ini, betapa kita berduka cita, betapa kita kehilangan, betapa kita tidak rela untuk melepaskan. Tetapi mari kita belajar dari apa yang menjadi tindakan Ayub siang hari ini. Dia benar-benar melihat kemahakuasaan Tuhan, bahwa Tuhan menentukan jalan kehidupan manusia, tetapi dia juga menentukan jalan menuju kepada kematian. Karena itu mari kita menjadi orang-orang yang berpengharapan di dalam Tuhan.
yang tidak pernah putus-putus untuk berharap kepadanya, bahwa janjinya pasti dan setia. Dia akan menolong setiap orang yang berduka cita, tetapi juga memberikan janji pengharapan bahwa di balik kematian ada kehidupan kekal. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita.